Produk yang kami kembangkan di Pondok Pesantren Minyatul Muhajirin adalah produk jadi, yaitu kami di bidang perdagangan umum, yaitu di bidang ATK dan fotokopi. Untuk nama dari perusahaan kami terinspirasi dari Kizaid yang sering disebutkan dalam kitab. Jadi kami menamakan perusahaan kami dengan Zaida. Konsumen di toko kami itu yang paling utama itu yang pertama santri pondok pesantren, kemudian yang kedua masyarakat sekitar, kemudian selanjutnya sekolah-sekolah yang ada di sekitar sini, kemudian kami juga selalu berkomunikasi dengan khususnya PAUD ya, jenjang PAUD. Jadi kami menyediakan kebutuhan alat tulis mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah kantor. Di sini ada kantor desa yang paling terdekat itu sekitar 100 meter dari toko. Kemudian ada desa-desa lain juga. Nilai-nilai keagamaan yang kami terapkan di pondok pesantren, kami mengacu kepada ayat yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka. Nah, jadi kami berusaha untuk menjadi pesantren yang mandiri. Kemudian ketika kami berikhtiar untuk menjadi pesantren mandiri, kami terapkan yang pertama itu adalah berani mencoba, kemudian bertekad kuat, kemudian selalu jujur, kemudian setelah selalu jujur menanamkan kepada anak-anak itu berusaha itu adalah ibadah, dan yang terakhir itu baru kita tawakal. Nah, itu yang kami terapkan dalam jiwa kami. Semoga pesantren kami itu menjadi pesantren yang mandiri. Selanjutnya dalam pengelolaan produk, pada awalnya kami hanya offline ya, karena dalam online kami belum terlalu mahir, jadi kami hanya melayani offline. Jadi si konsumen yang datang ke toko kami, sedangkan online kami baru lewat WA saja, dan ketika ada yang WA dan membutuhkan barang, kami antarkan ke konsumen. Nah, setelah kami magang kemarin dan kami pun dimotivasi untuk berjualan secara online juga, insya Allah kami akan memaksimalkan toko online kami, karena sekolah-sekolah sekarang kan dituntut untuk berbelanja secara online, yaitu dari peraturan pemerintah atau dari program pemerintah yang menganjurkan sekolah-sekolah itu berbelanja lewat Shiplah gitu ya. Jadi terintegrasi. Nah, kami ingin masuk ke sana. Kami sudah mendaftar di Shiplah Beli-Beli juga. Nah, kami akan memaksimalkan itu. Kemudian dalam toko offline-nya kami berusaha untuk memaksimalkan pelayanan kami. Jadi kami akan melatih karyawan-karyawan untuk pelayanannya maksimal seperti kemarin yang kami lihat di Darut Tauhid. Selanjutnya untuk pengelolaan produk, karena kami ini adalah produk jadi kami berbelanja. Kalau untuk supplier kami belum mendapatkannya, mungkin karena kami juga masih sedikit pengeluaran dan pemasukan barang-barang setiap bulannya. Jadi kami masih berbelanja ke toko besar, ke grosir. Kemudian setelah kita ke grosir, barang-barang tersebut masuk toko kami. Nah, setelah masuk toko kami tata di tempat masing-masing. Kami usahakan tertata dengan rapi, kemudian baru ke penjual. Selanjutnya berkaitan dengan catatan keuangan. Nah, ini yang sangat-sangat saya rasakan dalam magang ini gitu ya. Dalam catatan keuangan, hal sekecil apapun ternyata harus dicatat gitu ya. Ternyata harus dicatat karena ini akan berdampak pada laporan keuangan gitu. Nah, keuangan ini ketika laporannya betul, maka akan ada laporan keuangan apakah perusahaan ini untung atau rugi gitu ya.
termasuk hal-hal kecil apapun tidak boleh disatukan dengan kebutuhan keluarga. Contohnya seperti gunting, ada gunting, ternyata harus ada gunting di toko dan ada gunting di rumah, jadi tidak boleh disatukan. Nah, itu adalah aset. Ternyata semua itu akan kami catat ulang. Hasil dari magang kemarin akan kami catat ulang. Kami akan berusaha dalam 2 bulan ini untuk mencatatnya, apakah ini untung atau rugi. Kemudian selain catatan keuangan yang sangat saya rasakan itu ketika materi tentang SDM. SDM itu memang sangat menentukan juga dalam usaha. Ternyata kita tidak boleh asal-asalan dalam perekrutan sumber daya, karena sumber daya itu menentukan maju dan mundurnya suatu perusahaan. Nah, setelah kami mendapat materi-materi dari kemarin selama magang, ada yang ingin kami lakukan. Yang pertama itu memotivasi santri khususnya santri yang sudah mulai dewasa, memotivasi mereka bahwa berusaha itu adalah ibadah. Itu yang akan sangat kami terapkan. Kemudian setelah itu kami akan merekrut dari mereka siapa yang betul-betul ingin maju gitu ya, ingin berkecimpung dalam wirausaha. Kemudian setelah itu kami juga akan melatih mereka, dan jika perlu kami pun akan mengirim mereka ke pelatihan agar SDM mereka itu lebih mumpuni dan mereka pun lebih termotivasi untuk berkecimpung di kewirausahaan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan tentang usaha yang kami rintis di pondok pesantren kami. Mudah-mudahan banyak masukan dari teman-teman semuanya agar pesantren kami lebih maju dalam bidang usaha dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.